sebuah kapal tugboat tenggelam di perairan Pulau Seliu, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. 7 ABK berhasil dievakuasi sementara 1 orang meninggal dunia. Akibat cuaca ekstrim, kapal tugboat kawan kita 11 yang mengangkut 8 anak buah kapal tenggelam di perairan Pulau Seliu, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. 7 ABK berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sedangkan 1 lainnya bernama Slamet Riyadi meninggal dunia. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis di tengah cuaca ekstrim. Kendati demikian, jenazah korban berhasil diangkat tim SAR gabungan. Tenggelamnya tugboat kawan kita 11 diduga akibat kerusakan pada lambung kapal akibat benturan karang usai dihantam ombak saat cuaca ekstrim. Melakukan evakuasi terhadap kapal TB kawan kita 10 yang mengalami kebocoran lalu tenggelam di perairan Seliu, Belitung. Salah satu ABK korban, salah satu ABK kapal TB kawan kita meninggal dunia dan jasad kami bawa ke RSUD Tanjung Pandan. Jenazah korban kini berada di RSUD Tanjung Pandan untuk proses identifikasi lebih lanjut. Sementara 7 kru lainnya menjalani pemeriksaan medis termasuk trauma healing pasca kejadian. Dari Belitung, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. Banjir masih menggenangi jalur Pantura Demak Semarang, kendaraan sempat terjebak macet. Sementara hujan deras sejak Rabu membuat sejumlah daerah di kota Samarinda terendam banjir. Ratusan rumah terendam banjir hingga ketinggian 60-70 cm. Banjir setinggi hampir 40 cm masih terjadi di jalur Pantura Demak Semarang. Kendaraan sempat terjebak macet, petugas Satlantas Polres Demak bersiaga mengatur dan mengalihkan arus lalu lintas. Sementara sejumlah kendaraan pribadi melintas, namun beberapa kendaraan roda 4 memilih memutar balik untuk menghindari banjir. Sementara banjir juga menggenangi sejumlah daerah di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Banjir terjadi sejak Jumat malam. Banjir ini diakibatkan hujan deras yang melanda kota Samarinda dan luapan Sungai Mahakam. Sejumlah warga yang terdampak banjir enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang-barangnya. Pasca hujan di hari Rabu kemarin, tepatnya tanggal 22, memang berdampak kepada wilayah sebagian Bungkuring sekitar 3 RT itu terdapat genangan air. Ini memang dari indikator yang ada di TMA Benanga memang menunjukkan kenaikan sekitar 8,05. Itu disebabkan juga banjir di daerah Badak Mekar ya, Badak Mekar, Muara Badak, Tanah Datar, itu informasinya juga memang agak dalam sampai ke jalanan. Selain merendam rumah, banjir juga merendam ruas jalan sehingga aktivitas warga terhambat. Dari Samarinda, Ardi Wirya iNews melaporkan. Pasca anjloknya kereta Purwojaya di Bekasi, Jawa Barat, kini jalur rel antara stasiun Gedung Gede Lemah Abang bisa dilalui. Namun dampak evakuasi beberapa perjalanan kereta jarak jauh terganggu, bahkan terdapat pembatalan keberangkatan. PT Kereta Api Indonesia menyampaikan bahwa proses evakuasi seluruh rangkaian KA Purwojaya 58F yang anjlok di stasiun Kedung Gede telah selesai. Para pelanggan kereta yang terdampak dipastikan telah mendapatkan layanan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku, baik berupa servis recovery maupun pengaturan perjalanan lanjutan. Namun dampak dari evakuasi Purwojaya, sejumlah perjalanan kereta jarak jauh terganggu jam keberangkatannya. Mau gimana lagi ya, posisinya memang sudah terlanjur beli tiket dan memang tidak ada pembatalan. Kemudian memang kendalanya kan jalurnya tertutup ya, karena ada yang anjlok kemarin. Ya kita ikuti aja lah ya. Mau batal juga kayaknya susah juga nyari yang lain nanti. PT Kereta Api Indonesia memastikan pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan kereta api memperoleh pengembalian bea 100%. Dampak dari kejadian kemarin, pertama anjlok 2 gerbong, kemudian kereta api Purwojaya mengalami kelambatan, selanjutnya kereta api lainnya ada yang sebagian relasi dibatalkan. Hari ini ada sekitar 9 kereta api yang perjalanannya dibatalkan
bertujuan untuk menormalisasi nanti atau esok hari agar kembali perjalanan kereta api menjadi normal kembali. Terdapat beberapa ketentuan pengembalian tiket. Untuk pembatalan, pelanggan bisa mengakses beberapa kanal pelayanan resmi KAI dan loket stasiun atau kontak center 121 hingga 7 hari setelah tanggal keberangkatan KA atau aplikasi akses by KAI hingga 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada penyelenggaraan KTT kali ini, tidak hanya mencakup KTT ASEAN saja, tetapi juga KTT bersama sejumlah mitra ASEAN. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kuala Lumpur Convention Center untuk menghadiri KTT ke-47 ASEAN. KTT mengusung tema Inclusivity and Sustainability ini juga akan mencakup KTT ASEAN Plus One antara ASEAN dan 7 mitra wicara. Ketujuh mitra tersebut yakni Amerika Serikat, Australia, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, dan Republik Korea. Selain itu, turut diselenggarakan pula KTT ke-28 ASEAN Plus 3, RRT, Jepang, dan Republik Korea. KTT ke-20 Asia Timur, KTT ASEAN Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan KTT Peringatan ASEAN Selandia Baru turut diselenggarakan untuk menandai 50 tahun hubungan dialog ASEAN Selandia Baru. Kehadiran Presiden Prabowo pada KTT ini menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat peran aktif di kawasan, memperdalam kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya di bawah kerangka ASEAN. Keterlibatan kepala negara juga turut menunjukkan kontribusi Indonesia terhadap terciptanya kawasan Asia Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan. KTT ASEAN berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta meminta ASN Jakarta tidak malas-malasan dan pamer kekayaan atau flexing. Hal ini dipicu karena keresahan masyarakat melihat oknum pegawai pemerintah pamerkan kemewahan di media sosial. Sejumlah oknum pegawai pemerintah membuat resah masyarakat. Saling pamer barang mewah, liburan ke luar negeri dengan fasilitas VIP, dan spill gaji puluhan juta rupiah membuat masyarakat geram. Atas viralnya sejumlah sosial media dari oknum-oknum ASN di beberapa institusi membuat Gubernur Jakarta bertindak. ASN di Jakarta males-malesan, apalagi flexing. Ada kemarin yang flexing di kelurahan, saya nggak tahu lurah mana, saya lupa. Saya bilang ganti, pecat. Dia basa-basi. Itu bukan tipe ASN di Jakarta. Sebelumnya, nama Febri Waldi menjadi sorotan setelah beredarnya sejumlah foto di media sosial yang menunjukkan gaya hidup mewah. Febri diketahui ASN di Kelurahan Petojo Selatan. Saat ini, Febri sudah diberhentikan sementara. ASN diharapkan menjaga integritas pelayanan publik dengan hidup sederhana. Tim Liputan iNews melaporkan.